guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di tahun 2022 ini aku bakal produktif lagi bikin konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Semoga kalian menikmati videonya. Sebelum ke videonya, aku mau kalian like, comment, and subscribe di channel YouTube aku atau di video ini supaya aku tuh lebih bersemangat lagi untuk bikin videonya. Oke. Jadi di video kali ini tuh aku bakal bacain atau ngebacot lah ya, atau ngomong lah ya, atau kayak mana apalah dibilangnya kan. Itu tentang bukan video sih, berita-berita viral yang ada di tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Desember ya guys ya. Sambil aku tuh mau ngebuktiin kalau bahan ini tuh bener nggak sih bisa ngilangin mata panda, cuma satu bahan. Kalian pasti familiar banget sih sama bahan ini. Oke, langsung aja kita ke videonya ya guys ya. Jadi bahan yang aku pakai itu sekarang buat ngilangin mata panda nih, mata panda aku yang sekarang kayak masih besar banget nih. Aku bakal ngasih tahu before afternya ya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini before sebelum aku pakai. Nih, gila masih hitam banget ya mata panda ya. Oke, sekarang aku mau ngasih tau bahannya, yaitu bahannya ada timun. Aku coba pakai satu timun dan aku tuh bakal ngebuktiin ini tuh bener apa enggak sih kalau misalnya kita pakai 10-15 menit bakal ngilangin mata panda guys ya. Oke, sekarang kita pakai aja langsung si timunnya ini. Kalian tahu nggak sih timun ini mengandung banyak air, jadi itu sangat bermanfaat untuk kulit kita. Jadi ini tuh bisa untuk masker, bisa untuk pokoknya bisa untuk lulur pun juga bisa sih. Aku pernah pakai lulur timun sih, dan itu tuh buat lulurnya tuh timunnya tuh diparut terus dikasih minyak zaitun guys. Mantul banget sih, aku udah pernah pakai. Jadi hasilnya tuh bakal lembut banget sih di kulit kalian. Oke, langsung aja kita coba. Ini tuh mau aku buktiin bener apa enggak sih kalau misalnya kita pakai timun di bawah mata kitanya atau di kantung mata selama 10-15 menit bakal hilang gak sih, atau bakal memudar sedikit gak sih itunya mata pandanya. Oke, langsung aja kita pakai. Ini yang di sebelah kanan. Kayak aku pilih yang kecil aja lah ya. Ini yang di sebelah kanan, terus ini yang di sebelah kiri. Ini kayaknya bakal jatuh-jatuh gitu sih, sebenarnya kayak aku bakal pegangin aja sih. Oke, sambil menunggu ininya sampai 10 atau 15 menit, aku mau bacain berita-berita viral yang ada di tahun 2021 guys. Kayak itu menarik banget sih untuk dijadiin penentukan bakal jatuh kan. Ini bakal aku pegangin gini sih. Oke, untuk berita viral di tahun 2021 di bulan Januari, itu tuh ada berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ nomor 182 di Pulau Lanja, di antara Pulau Lanja dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu guys. Jadi di awal tahun aja tuh beritanya udah kayak menyedihkan gitu ya guys ya. Jadi cemana ya kalau misalnya awal tahun tuh kita masih kayak happy gitu, udah kayak wah ini tahun baru nih aku bakal harus berubah. Tapi mendengar berita-berita kayak gini jadi kayak mana ya, yang pesawatnya tuh berisi 62 orang jatuh di antara Pulau Lancak dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu guys. Tuh keluarganya bakal sedih banget sih kalau misalnya ada yang tewas dan tidak ditemukan. Kita lanjut ke bulan selanjutnya yaitu Februari. Di bulan Februari itu ada berita tentang banjir yang melanda di beberapa wilayah Indonesia. Jadi di beberapa wilayah Indonesia tuh ada yang terkena banjir. Kalau nggak salah sih di bulan Januari juga ada sih, di akhir bulan Januari. Terus kita lanjut ke bulan Maret, ada berita tentang ibu dan anak di penjara ya guys ya. Menurut aku sih ini tuh sungguh sangat tidak make sense, karena kalau misalnya anaknya itu masih di bawah umur, kayak masih di umur
5 atau 6 tahun gitu, kayak nggak cocok gitu untuk di penjara. Kalau misalnya anaknya masih di bawah umur 9 bulan atau bahkan 5-6 bulan tuh kayak nggak make sense untuk dipenjara ya guys ya. Tapi aku nggak tahu, itu pemerintah yang mengatur, bukan aku ya guys ya. Itu tergantung pemerintahnya, aku cuman berpendapat. Lanjut ke bulan April, ada berita tentang seorang kakek menikahi seorang gadis berusia 19 tahun. Ini tuh kayak mana ya, apa coba yang ada di pikiran anak itu ya, si gadis 19 tahun itu ya. Aku tuh nggak apa gitu ya, cuman apa coba, mungkin kalau misalnya diambil positifnya, dia tuh mau menjaga kakek ini. Terus kalau misalnya negatifnya ya banyak sih ya. Apa sih yang mau membuat dia tuh tertarik mau menikahi seorang kakek umur 59 tahun? Aku tuh juga nggak habis pikir, kenapa sih dia mau gitu. Kalau aku sih 19 tahun tuh aku masih kuliah ya. 19 tahun tuh aku kuliah guys, semester 1. Iya gak sih? Iyalah sekitar gitulah ya. Terus di bulan April yang sama ada juga berita tentang yang menyedihkan, tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala nomor 402. Itu tuh juga termasuk video viral ya guys ya. Bukan video, berita viral yang menyedihkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena apa ya, itu tuh aku rasa tuh kayak sedih juga sih ya, karena mereka tuh kayak udah berjuang untuk negara. Pokoknya sedih lah guys ya. Kalian bisa baca beritanya di YouTube atau di internet atau di Google ya guys ya. Oke. Kita lanjut ke bulan selanjutnya, ada bulan Mei, yaitu gerhana bulan total. Kalian tahu sendiri lah ya, gerhana bulan total tuh kayak menarik banget untuk dilihat, karena ya terjadinya tuh nggak setiap tahun, kayak terjadinya tuh kayak 5 tahun sekali atau 12 tahun sekali, nggak tahu juga sih ya. Terus di bulan selanjutnya gerhana matahari cincin guys ya, di bulan Juli. Di bulan Juli ada gerhana matahari cincin yang viral banget. Itu tuh semua orang ngelihat pakai ember ditaruh di luar, terus ada airnya diisi, terus kita ngelihat gerhana matahari itu. Karena kalau kata orang ya, gerhana matahari itu nggak boleh dilihat secara langsung, nggak tahu kenapa. Kalian bisa langsung searching aja di Google atau lihat YouTube ya guys ya, itu karena banyak banget. Terus bulan selanjutnya di bulan Agustus tuh ada itu tadi bulan Juni, gerhana matahari itu bulan Juni. Terus di bulan Juli tuh ada penghinaan Jokowi yang ditangkap. Jadi ada seseorang yang menghina Jokowi, terus kemudian dia ditangkap. Kayak mana ya? Aku rasa tuh orang Indonesia tuh kayak kekurangan untuk menghormati orang lain. Sedikit-sedikit kalau misalnya dia punya masalah atau buat kesalahan dihina, terus kayak gimana gitu. Dia tuh nggak tahu perjuangan dia tuh untuk ada di posisi ini tuh. Aku rasa tuh nggak mudah gitu. Jadi apa salahnya kita menghargai perjuangan dari Bapak Jokowi, seorang presiden guys. Tidak memungkinkan untuk kalian menghina seorang presiden yang nomor 1 di Indonesia. Kayak itu nggak bagus juga sih untuk dicontoh untuk anak-anak ya guys. Apalagi kalian seorang udah dewasa lah menurut aku. Jadi udah dewasa, jadi kalau misalnya anak-anak itu nonton, anak SD, terutama anak SD, aku yang kuliah atau berpendidikan di salah satu universitas yang mengambil jurusan PGSD, menurut aku tuh kayak nggak bagus gitu. Apalagi nanti ditiru menghina temennya, menghina gurunya, itu salah satu sikap yang nggak bagus gitu. Jadi nggak perlu dicontoh dan juga nggak perlu dijadikan patokan. Kalau misalnya dia berbuat salah tuh harus dihina atau
dibully ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bulan selanjutnya. Itu tuh ada di bulan Agustus, yaitu demo tolak PPKM. Nah ini tuh jatuh nggak tuh, demo tolak PPKM ya guys ya. Nah jadi itu tuh emang di tahun 2021 tuh PPKM lagi marak-maraknya. Kenapa? Karena kasus COVID tuh meningkat. Jadi pemerintah mengadakan PPKM itu apa sih singkatannya? Pokoknya pesekatan lah, sekatan untuk wilayah-wilayah tertentu yang nggak boleh diakses sama orang jalan. Itu tuh kayak apa yang menurut aku demo ya, terutama untuk ojek online sih. Mungkin mereka jalannya itu rezekinya itu berkurang menurut aku karena jalan ditutup guys. Karena kalau PPKM ada seterusnya, kalau misalnya sampai sekarang pun masih ada PPKM ya nggak enak juga sih menurut aku mau kemana-mana. Jadi jauh, yang seharusnya dekat jadi jauh, menguras dompet dengan mengisi minyak lebih banyak ya. Itu sih menurut aku. Terus jadi kayak di rumah aja pun kayak mana, aku sebagai mahasiswa yang nggak pernah keluar ya karena aku tuh emang orangnya nggak suka, baru-barunya aja sih nggak suka kemana-kemana ya, kayak males aja gitu keluar ketemu banyak orang, nguras energi banyak, terus kita harus menyesuaikan diri sama orang ya, kayak males aja gitu ya kan. Karena aku tuh orangnya, kalian bisa lihat video sebelumnya yang pertama kali aku bikin video tentang ngebacot pertama kali kuliah tuh, aku tuh kayak gitu orangnya guys, minderan, terus nggak pede. Itu sebenarnya hal yang nggak patut dicontoh, terus nggak harus dirubah ya guys ya, karena umi aku tuh udah bilang, umi sama ayahku tuh kayak nggak perlu, ngapain minder kata, atau di luar sana masih banyak yang lebih buruk dari hati tuh guys ya. Jadi aku tuh mau merubah pola pikir aku tuh supaya nggak minder, terus harus pede sama orang, terus mau berbaur sama orang yang banyak. Tuh aku mau merubah di tahun 2022 ini. Bismillah ya guys ya. Oke, kita lanjut di bulan September, yaitu tentang ada berita tentang pria pembunuh istri ditangkap. Ya namanya seorang pembunuh ya ditangkap lah, nggak mungkin kamu ngelakuin kesalahan didiemin aja gitu sama pemerintah. Apalagi dia ada yang lapor, kalau misalnya nggak tahu mungkin ya dia mungkin diam aja, dia mungkin bakal membunuh siapa. Aku kayak ngerasa di tahun-tahun ini tuh banyak banget orang yang aku rasa kayak psikopat gitu ya guys, apa-apa ngebunuh, apa-apa ngebully. Apalagi aku tuh baru baca tentang yang di Jogja itu yang apa ya, pokoknya yang diculik atau digorok kepalanya. Kalau misalnya kalian jalan di atas, jalan malam-malam di atas jam pukul 11 atau jam 2 gitu lah kalau nggak salah, tuh kalian baca aja lah guys. Buat kalian yang atau mahasiswa yang lagi kuliah di Jogja, hati-hati ya guys ya. Jadi itu tuh penggorokan, katanya penggorokan geng dari sebuah geng. Mereka tuh kayak ngegorok orang-orang random gitu. Jadi menurut aku tuh serem banget gitu, psikopat gitu menurut aku. Jadi banyak banget di tahun itu psikopat yang tumbuh. Aku juga nggak paham sih, apa karena mereka tuh jenuh di rumah, jadi kerjanya ngebunuh orang. Astaga, istighfar kalian, istighfar, astagfirullahaladzim. Lanjut ke bulan selanjutnya, ada kecelakaan yang dialami oleh artis ibu kota yaitu Vanessa Angel ya guys ya. Jadi selama aku rasa tuh kayak udah di bulan November tuh, bulan November, sekarang udah Januari, kasusnya tuh nggak selesai. Di berita tuh masih ada aja nama Vanessa Angel guys, almarhum Vanessa Angel. Kalau menurut aku ya, orang yang sudah nggak ada itu kayak bagus diikhlasin, nggak perlu ngebahas tentang harta-harta yang gak make sense gitu. Udah aku tuh nggak mau ngurusin kayak gitu, tapi aku cuma mau berkomentar atau berpendapat.
dia tuh masih sampai sekarang udah mau sebulan ya guys, udah mau sebulan, udah lebih sih aku rasa sebulan dia meninggal sama suaminya itu Bibi. Dia masih jadi bahan pembahasan. Cuman ya kayak mana ya, dan sampai sekarang tuh nggak selesai gitu. Rasa sih keluarganya sih pihak keluarganya sih udah kayak jenuh banget gitu ya kan ya. Kenapa sih nggak selesai gitu? Jadi buat kalian yang berdoa aja lagi, berdoa untuk almarhumah dan juga almarhum Vanessa dan Bibi. Apa salahnya sih ngediain Al-Fatihah untuk mereka di sela-sela sholat kita, oke? Terus di bulan November juga ada viral juga ya di TikTok ya. Ini aku tahu di TikTok sih, yang salam dari Binjai. Itu tuh lucu banget sih menurut aku ya. Dia tuh kayak pertama salam dari Binjai itu dari Sumatera Utara ya guys ya. Jadi ini sangat deket sama wilayah aku guys. Aku tuh walaupun aku di Tanjung Merawa, jadi lewat tol pun dekat sih menurut aku. Kemudian ada salam dari Binjai itu kayak lucu banget sih. Salam dari Binjai. Dia ngesalam dari Binjai sama pohon pisang, terus pohon pisangnya itu itu sampai rubuh. Aku nggak tahu sih dia punya kekuatan apa bisa rubuh gitu ya kan. Dan kemudian banyak banget yang mencontoh dia agar supaya bisa seperti dia. Salam dari Binjai, bahkan artis-artis pun salam dari Binjai ini emang viral banget sih di mana-mana. Aduh, ini jatuh-jatuh ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bulan Desember. Yang bulan Desember tuh banyak banget tentang kematian, tentang pemerkosaan, tentang bunuh diri. Menurut aku Desember di tahun 2021 tuh kayak sad banget gitu, bad banget gitu ya kan. Kenapa sih di akhir tahun tuh banyak banget berita-berita yang tentang, iya menurut aku tuh kayak sayang banget gitu. Yang pertama tuh kayak ada berita viral tentang 12 santriwati diperkosa oleh ustadz hingga hamil dan melahirkan. Itu tuh kayak mana ya, ustadz tuh kalau di dalam action aku tuh, dalam pikiran aku tuh contoh yang baik. Jadi dia kan yang berceramah, dia akan mengajarkan agama Islam, tapi dengan ada berita ini tuh kayak mulai gimana gitu ya kan ya. Ustadz tuh kayak udah jatuh gitu harga dirinya gara-gara seorang ustadz ini gitu. Jadi guys, kalian yang mau apa, berhati-hati lah ya guys, jangan mudah percaya sama orang, terus apalagi sama laki-laki yang baru kalian kenal. Aku sih juga tahun 2021 tuh kayak gimana gitu, juga ada suka dan dukanya. Jadi satu tahun tuh nggak mungkin kalian seneng aja, pasti ada kayak berita dukanya gitu guys ya. Itu kayak fatal banget sih kan, apalagi kan itu santriwati itu pesantren lah ya, kayak pesantren, terus diperkosa sama ustadznya sendiri. Kayak enggak apa gitu, minim banget, bukan toleransi sih, apa sih namanya, pokoknya kalian tahu lah ya apa itu. Aku juga nggak tahu kenapa dia berbuat seperti itu, apa karena nafsu, apa karena dia memang pengen aja gitu, atau karena dia memang sifatnya seperti itu ya, aku juga nggak tahu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Di bulan Desember juga ada seorang mahasiswa mati bunuh diri di depan makam sang ayah. Nah ini tuh yang bikin aku tuh jadi takut sama laki-laki. Dia tuh dikabarkan hamil ya guys ya, hamil, terus disuruh gugurkan sama laki-laki yang menghamili dia. Dia juga nggak tahu kapan dia berbuat sama si laki-laki ini. Laki-lakinya kalau nggak salah seorang polisi ya, polisi, nggak tahu aku pangkatnya apa, polisi itu. Jadi guys, buat kalian para perempuan jangan mudah terperdaya sama yang namanya berseragam. Apalagi kayak, wah ini dia polisi nih pasti menjaga banget. Itu nggak menjadi jaminan. Kalau misalnya dia orangnya emang jahat ya,
mau jadi polisi pun dia bakal jahat juga guys. Terus di tahun 2022 ini di bulan 2021 tuh di bulan Desember ada juga tentang Gaga Muhammad dan juga Laura guys ya, yang menurut aku tuh viral juga sampai sekarang masih dibahas sih di media sosial, masih banyak video-video tentang Gaga karena ya menurut aku ya itu nggak tahu sih, itu kayak ya udahlah ya. Iya, kalau lu berbuat salah, kalau kamu berbuat salah ya harus tanggung jawab apa resikonya itu guys. Karena apa ya, kalau misalnya itu ya ada kata patah, itu yang kamu tanam itu yang kamu dapat. Jadi kalau misalnya kamu udah berbuat sama dia, atau bukan berbuat sih, udah melakukan hal sama dia, ya itu yang kamu dapat sama dia juga. Itu sih itulah guys. Itu di akhir-akhir bulan di akhir-akhir tahun 2021 tuh kayak banyak banget berita-berita yang menyedihkan. Jadi aku harap semoga kita di tahun 2022 bakal banyak banget berita yang menyenangkan lah ya. Menurut aku menyenangkan, bukan menyedihkan lagi. Mari kita sama-sama saling menjaga diri, apalagi kita perempuan ya kan. Jangan mudah percaya sama laki-laki yang baru kita kenal, atau dia kayak modus mau ngejaga, modus mau aku selamanya sama kamu, aku bakal sama kamu di sampingnya, tapi akhirnya dia pokoknya jangan terperdaya lah ya sama laki-laki kayak gitu, apalagi yang belum muhrim. Kalau udah nikah sih ya nggak apa-apa ya, kalau udah nikah. Karena aku tuh pernah dikasih tahu sama orang tua aku, carilah pendamping atau calon imam yang bisa membimbing kita perempuan untuk ke jalan yang lebih baik. Kalau misalnya laki-laki nggak bisa membimbing, bagaimana dia mau membimbing rumah tangga dia guys? Itulah dia berita-berita viral yang ada di tahun 2021. Aku bakal ngecopot karena itu udah lewat dari 20 menit ya guys ya. Oke, aku bakal, kalian bisa lihat lah ya before afternya. Oke, ini aku lihat. Nah, kayak gimana gitu ya. Tuh, ini tuh udah mulai agak-agak pudar gitu ya kan mata pandanya. Jadi itu terbukti 100%, bukan 100% sih. Ya bisa lah ya kalau bisa kalian teratur memakainya gitu. Jadi itu dia, segini dulu videonya. Buat kalian yang tertarik sama video ini, silahkan like, comment, and subscribe di channel YouTube aku. Aku mohon banget karena itu mendukung aku sekali untuk ngebuat video-video selanjutnya guys ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you to the next video.